surga yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadi
resap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman kita hari ini berbicara tentang kerajaan surga.
hidup sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu melalui 5 perumpamaan, yaitu perumpamaan biji sesawi, ragi, harta, mutiara, dan pukat. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara di rumah, apakah kita sebagai orang Kristen benar-benar merasakan bahwa kita ini warga kerajaan surga? Apakah gaya hidup, perilaku kita itu mirip dengan karakter warga kerajaan surga? Atau kerajaan surga itu merupakan sebuah konsep yang diajarkan di gereja, konsep yang tinggi, mengawang-awang dan tidak mendarat dalam kehidupan kita? Atau kerajaan surga itu hanya urusan, pokoknya nanti deh akhir zaman urusan sama kerajaan surga, gak ada urusan sama sekarang gitu. Nah, untuk memperjelas tentang konsep kerajaan surga ini, mari kita saksikan sebuah trailer film berjudul Upside Down. Silakan. Hey, I've been waiting ages for you. I made it here, right? I come from the only known solar system with 2 twin planets, each with its own and opposite gravity. Now, in our world, it's possible to fall up and to rise down. 3 thieves from down below arrested last week, raising interworld tensions. We don't go down to their world, and we certainly don't want them coming up to ours. We observe a full separation between worlds. There's to be no contact with those up top. Imagine if we could go anywhere we wanted to. Trailer yang Anda tadi saksikan seru bukan? Upside Down itu bercerita tentang 2 dunia paralel yang berjalan bersamaan, satu di atas dan satu di bawah. Dan kedua dunia ini mempunyai 2 aturan atau nilai yang berbeda. Nah, kedua kekasih ini, si cowok ada di dunia yang bawah dan cewek itu ada di dunia yang atas. Bagaimana mereka berhubungan? Tentunya dalam film ini ada 3 cara bagaimana mereka berhubungan dan saling bersentuhan. Yaitu pertama, ada sebuah lift di tengah dunia itu yang bisa mentransfer orang dari dunia bawah ke atas dan dunia atas ke bawah. Dan kemudian mereka biasanya bertemu di sebuah gunung yang tinggi dari masing-masing dunia tersebut dan mereka bisa saling berpegangan tangan dan bertemu. Tapi ada juga sebuah momen di mana sang cowok itu jatuh ke atas langit ya, kemudian menembus langit dan kemudian jatuh di laut di dunia yang lain. Nah, kerajaan surga dan kerajaan dunia adalah 2 dunia yang paralel dan berjalan bersama pada saat ini. Pergerakan dan nilai-nilai dari kedua dunia ini sangatlah berbeda. Nah, tentang kerajaan itu ada rajanya. Kerajaan surga itu rajanya adalah Yesus. Siapa warganya? Warga kerajaan surga adalah murid-murid Yesus. Nah, sebuah kerajaan tentunya akan berekspansi dan meluaskan daerah. Bagaimana kerajaan surga berekspansi? Tentunya dia punya pasukan-pasukan khusus, yaitu warga kerajaan yang diperlengkapi. Yaitu murid-murid Yesus yang diperlengkapi. Demikianlah bagaimana kerajaan surga berekspansi, yaitu lewat pemuritan. Nah, kerajaan surga ini mirip sekali dengan sebutan upside down kingdom, atau kerajaan yang jungkir balik. Apa sih kerajaan surga itu? Apa sih upside down kingdom ini? Apa sih kerajaan yang jungkir balik ini? Yesus menjelaskan pada kita tentang kerajaan surga melalui 5 perumpamaan. Saya akan membahas 2 perumpamaan yang pertama. Perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan ragi. Kedua perumpamaan ini menceritakan tentang dinamika pergerakan kerajaan surga. Kita baca ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi itu sangat-sangat kecil, saudara-saudara. Biji yang paling kecil di antara pohon-pohon sayuran yang lain. Tapi biji yang kecil ini dapat menjadi pohon yang paling besar di antara pohon-pohon sayuran yang lain.
Bisa mencapai 10 sampai 15 kaki, sekitar 3 sampai 5 meter ketinggiannya. Pada saat pohon itu bertumbuh dengan berdaun lebat, burung-burung akan hinggap di atas pohon tersebut. Nah, burung-burung ini menggambarkan orang-orang di dunia dari berbagai suku yang masuk ke dalam komunitas kerajaan surga. Mereka masuk ke dalam komunitas kerajaan surga untuk berlindung dari badai dunia, untuk beristirahat akibat kelelahan-kelelahan yang disebabkan oleh dunia. Dan orang-orang ini berteduh di dalam pohon itu dari teriknya sinar matahari, dari teriknya penderitaan di dunia ini. Yang kedua adalah perumpamaan ragi. Di ayat ketiga dibilang, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi untuk membuat sebuah roti, kita butuh adonan dari tepung terigu. Kita mengambil ragi dan kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung terigu itu yang berukuran 3 sukat. 3 sukat itu sekitar 50 pon, sekitar 25 kilogram. Nah, waktu kita bikin roti itu, ragi ini akan mulai memfermentasi adonan tersebut dan adonan tersebut akan mulai mengembang dan mengembang. Dan akhirnya kita bisa membuat roti untuk dikasih makan sekitar 100 orang. Nah, apa arti dari kedua perumpamaan ini? Kesimpulannya adalah dinamika pergerakan kerajaan surga itu awalnya sangat kecil dan sangat tersembunyi. Small and hidden. Saya gambarkan begini. Kerajaan surga itu bermula dari Yesus. Kerajaan surga, Yesus dan Injil itu tidak dapat dipisahkan. Semuanya menyatu. Waktu kerajaan surga masuk ke dalam dunia, dia berbentuk seorang bayi Yesus yang tidak diperhitungkan, yang lemah. Awalnya kecil, bahkan tersembunyi di sebuah kandang yang hina. Kemudian kerajaan surga itu bermula dari 12 murid Yesus yang juga tidak diperhitungkan orang dan sangat kecil. Mungkin kalau saya jadi orang Farisi saat itu, saya akan melihat, widih, siapa tuh? Oh, itu Yesus ya? Kok bawa orang murid-murid ya? Itu siapa ya murid-muridnya? Ya, murid-muridnya nelayan. Aduh, murid-murid kayak gitu mah gak bisa diajar. Terus siapa tuh satu lagi tuh murid-muridnya? Ya, itu kan pemungut cukai. Waduh, ini mah apaan sih, gerakan apaan? Pokoknya gak bakal jalan lah, percayalah gitu. Nah, kalau kita jadi orang Farisi mungkin kita akan seperti itu. Karena orang Farisi itu selalu memandang segala sesuatu dari hal yang kelihatan dan hal yang besar. Nah, tapi bayangkan, dari 3 murid Yesus pertama menjadi 12. 12 menjadi 70. 70 menyebar ke dalam kota-kota oleh Rasul Paulus dan sekarang kekristenan sudah mendunia. Ibarat sebuah ragi kerajaan surga itu masuk ke dalam dunia, dia tidak bisa di-stop. Gimana kita bisa stop sebuah ragi yang udah dimasukin ke dalam adonan? Nggak mungkin kan kita keluarin raginya kan. Ragi itu akan terus bekerja dan berkembang sampai seluruh adonan dan seluruh dunia ini menjadi kerajaan surga. Seperti itulah pergerakan dan dinamika kerajaan surga. Jadi intinya adalah dinamika pergerakan kerajaan surga selalu mulai dari hal-hal yang kecil dan tersembunyi, small and hidden. Dan berakhir dengan sangat-sangat besar dan berakhir dengan sangat-sangat kelihatan. Intinya adalah itu. Jadi paradigma apa yang kita pelajari kali ini adalah yang kecil itu yang besar. Yang tersembunyi itu adalah yang kelihatan. Perhatikan paradigma ini jungkir balik bukan? Nah saudara-saudara, kita akan lanjut ke 2 perumpamaan berikut, yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Mari kita baca dari ayatnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, pada zaman dulu konteksnya tentang harta itu nggak mungkin kita ambil untuk jadi milik kita kalau itu ada di tanah milik orang lain. Artinya tanah itu harus kita beli dulu. Bila kita menemukan harta di dalamnya, baru harta itu bisa menjadi milik kita. Demikian juga dengan mutiara. Mutiara itu pada konteks zaman dahulu adalah satu barang yang lebih berharga daripada emas.
Mungkin sekarang kita melihatnya secara berbeda ya, mungkin emas lebih tinggi. Tapi zaman dulu itu sebuah mutiara yang berharga itu bisa membiayai satu orang hidup seumur hidupnya tanpa harus mencari nafkah lagi. Ya. Jadi penemuan-penemuan ini membuat kita itu sangat bahagia. Bertemu dengan kerajaan sorga itu ibarat bertemu dengan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Mungkin untuk menggambarkan rasa gembira ini bagaimana ya? Saya bisa bercerita mungkin satu hal yang membahagiakan dalam diri saya adalah waktu mungkin saya bertemu dengan istri saya pas pacaran. Anda bisa bayangkan waktu dulu saya sebetulnya 27 tahun itu saya belum pernah pacaran. Tapi waktu saya pacaran, jadi ini intinya singlenya udah cukup lama ya. Jadi pacaran itu waktu jadian itu ibarat gembira banget ya. Dapat pacar pertama kali setelah 27 tahun jomblo. Nah rasa itu benar-benar bikin kita bilang yes, yes, yes gitu. Segembira itu, meluap-luap itu, seambisi itu ya sampai pengen banget ya. Bahkan waktu mempersiapkan pernikahan pun ya dengan sangat cepat. Waktu itu kami pacaran cuma 2 bulan dan kami mempersiapkan pernikahan dalam 4 bulan. Sehingga pernikahan itu sebagai suatu suasana yang benar-benar kita bayangkan sebagai suasana surgawi. Kegembiraan yang meluap-luap, keinginan yang begitu diinginkan. Gitu. Mungkin Anda punya situasi yang berbeda, seperti masuk ke dalam universitas negeri, diterima universitas yang bergengsi, dapat pacar yang udah kita incar udah lama, rasa gembira itu gimana sih? Mendapatkan pekerjaan yang kita passion banget, kita pengen banget dengan gaji yang baik, yang lumayan, dan pekerjaan yang kita senangi. Atau mungkin kita menang hadiah, sebuah gebiar mobil atau apapun, ya. Dan itu rasa gembira itu ibarat dalam tubuh kita itu ada sebuah zat surgawi namanya dopamin ya. Itu akan merangsang diri kita dan merasa kita itu seperti di dalam heaven itu, di dalam surga itu. Nah inilah rasanya bagaimana menjadi warga kerajaan surga. Pertanyaannya apakah perasaan ini ada di dalam diri kita? Di dalam diri Anda dan di dalam diri saya? Kalau belum, kemungkinan kita kurang menggali firman. Ibarat pekerja di ladang itu menggali tanah itu sampai mendapatkan harta karunnya. Coba kita gali lebih dalam firman ini. Sehingga kita menemukan satu keindahan kerajaan surga itu. Kesimpulannya apa saudara-saudara dari 2 perumpamaan ini? Begitu kita menemukan kerajaan surga, kita itu timbul zealous, ambisi yang membara. Dan kita timbul satu perasaan bahwa aku bisa ngorbanin apapun nih demi kerajaan surga. Aku bisa ngorbanin semua yang dari dunia ini buat kerajaan surga. Aku bisa melepaskan apa yang dulu saya anggap berharga dan penting ini untuk kerajaan surga. Mungkin salah satu contohnya sederhana dalam keseharian ya. Mungkin Anda pernah dengar tentang business as mission, sebuah misi di dalam ladang pekerjaan. Yaitu pekerjaan kita dijadikan tempat untuk menjadikan murid dan bermisi mencari murid-murid Yesus. Mungkin kalau kita tidak punya perasaan bahwa kerajaan surga itu berharga, mungkin kita akan menolak. Mungkin kita akan berkata seperti ini. Misalnya kan saya bertanya pada seseorang ya, gimana kalau kerjaanmu itu, bisnismu itu kamu jadikan tempat di mana bisa bikin murid-murid Yesus, bisa bikin orang yang makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kalau kita sebagai pebisnis atau mungkin kita punya toko, kita punya pegawai, kita bilang, aduh jangan deh ya. Resiko ntar nggak aman, bisnis saya nanti bisa hancur cuman gara-gara kita ngerjain pemuritan kayak gini di kantor atau di toko saya, di bisnis saya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita nggak bisa melepaskan dunia, melepaskan ilah keamanan kita, rasa aman kita. Gitu. Kita lebih mementingkan kerajaan dunia daripada kerajaan surga. Mungkin kita sebagai anak muda, kita punya sahabat-sahabat yang kita dekat. Biasanya kita ngomongin hal-hal yang umum. Tiba-tiba kita diajakin sama kakak pembinanya, gimana kalau persahabatan kamu mulai sekarang jadiin persahabatan pemuritan aja. Lebih banyak ngomongin Yesus, kita bahas Alkitab. Nah mungkin anak muda ini kalau dia tidak punya passion tentang kerajaan surga, dia akan bilang, aduh jangan deh ya, nanti hubungan saya sama temanku rusak, nanti sungkanlah kak gitu. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak mementingkan kerajaan surga, kita lebih mementingkan kerajaan dunia, apa yang kita aman, apa yang kita nyaman, apa yang kita suka aja gitu. Jadi intinya apa? Seorang warga kerajaan surga, seorang murid Yesus, menganggap kerajaan surga itu adalah harta yang paling berharga di dalam hidupnya. Sehingga ia rela melepaskan segalanya termasuk nyawanya sekalipun.
Jadi prinsip dasar di sini apa? Mendapatkan kerajaan surga, melepaskan dunia. Mendapatkan itu adalah melepaskan. Aneh ya. Ini kan satu prinsip lagi yang jungkir balik. Kalau dunia bilang mendapatkan ya mendapatkan, melepaskan ya melepaskan. Tapi di dalam kerajaan surga, mendapatkan adalah melepaskan. Jungkir balik bukan, saudara-saudara? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu membedakan hidup kita. Apakah kita itu orang Kristen dunia yang biasa-biasa aja, atau kita orang Kristen yang merupakan warga kerajaan surga? Yaitu dengan kata lain adalah orang Kristen yang merupakan murid Yesus. Orang dunia itu selalu berpikir untuk memulai pergerakan apapun lah, dari pekerjaan, pelayanan, dan gereja, akan selalu memulai dan fokus pada hal yang besar-besar dan kelihatan. Kenapa sih mereka memulai dari hal yang besar-besar dan kelihatan? Karena hal yang besar dan kelihatan itu adalah hal-hal yang instan bisa mendapatkan pujian dan penerimaan orang. Orang dunia itu selalu berpikir untuk mendapatkan pujian, mendapatkan materi, mendapatkan popularitas, mendapatkan status, mendapatkan jabatan, mendapatkan uang. Tetapi orang Kristen warga negara kerajaan surga, seorang murid Yesus, hidup di dalam pola melepaskan, dan melepaskan. Dia melepaskan dunia. Orang dunia tidak bisa memberikan satu gerakan untuk memperbesar kerajaan surga. Kenapa? Karena pola pergerakannya berbeda. Sikap dan ambisinya yang membara itu berbeda. Karena orang dunia itu tidak memakai cara Yesus yang kecil dan tersembunyi, dan juga dengan ambisi yang membara dan pengorbanan yang total, pengorbanan yang radikal. Jadi pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita ini orang Kristen duniawi? Atau kita sebenarnya orang Kristen murid? Nah, saudara-saudara, kita telah sampai di perumpamaan yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang pukat. Ini adalah final judgment dari kerajaan sorga, penghakiman yang terakhir di akhir zaman. Kita baca ayat 47 sampai 48 mungkin. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Artinya apa? Pada akhir zaman nanti, kita semuanya akan dijaring oleh sebuah dragnet. Pukat itu bahasa Inggrisnya dragnet. Dragnet itu adalah sebuah jala yang begitu besar. Di satu sisi itu diikatkan di pantai, mungkin saudara bisa lihat di gambar berikut ini. Kemudian satu sisi lain diikatkan di sebuah perahu, dan perahu itu akan berputar setengah lingkaran untuk menjaring seluruh ikan yang ada di pantai tersebut. Nah, begitulah kerajaan surga akan menjaring seluruh orang di akhir zaman, tidak akan ada yang luput. Dan kemudian ada proses seleksi berikutnya. Anda bisa lihat di gambar berikut ini. Orang-orang itu menseleksi ikan-ikan. Begitu pula malaikat-malaikat nanti akan menseleksi kita di akhir zaman. Apakah kita itu ikan yang baik? Atau kita adalah ikan yang tidak baik? Ikan yang baik akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan ikan yang tidak baik akan masuk ke dalam neraka. Tentunya saudara sudah belajar bahwa ikan yang baik itu punya pola pikir, gaya hidup, paradigma yang jungkir balik. Sebuah pola pikir gaya hidup kerajaan surga yang telah dijelaskan dalam perumpamaan sebelumnya. Saudara-saudara, saya akan memperagakan bagaimana malaikat-malaikat di akhir zaman itu akan menseleksi ikan-ikan, menseleksi manusia-manusia yang baik dan yang tidak baik, ikan-ikan yang baik dan yang tidak baik. Nah, saya punya sebuah basket di sini untuk penampungan ikan. Anggap saja bahwa ikan yang masuk ke dalam keranjang ini adalah ikan yang masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Dan saya mempunyai ikan-ikan di sini. Kemudian saya akan mulai memilih ikan-ikan ini. Saya akan mengambil ikan-ikan ini. Wah, ini ikan yang bagus sekali, luar biasa. Kalau dipanggang, kehidupan ikan ini akan menjadi wangi-wangian yang harum buat Tuhan. Maka saya masukkan dia ke dalam basket ini, keranjang ini. Kemudian ada ikan berikut. Wah, ini orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa aja, aman-aman aja.
Kayaknya hidupnya gak mau radikal buat Tuhan, gak mau radikal buat kerajaan surga. Dagingnya busuk dan bau. Buang aja. Kemudian ikan yang berikut. Wah, orang ini mau mengorbankan banyak hal untuk menolong orang lain. Orang yang sosial. Orang yang mau membuat murid-murid Yesus di dalam persahabatan dan pekerjaan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Ikan ini juga. Dagingnya akan menjadi harum buat Tuhan. Wangi-wangian yang harum buat Tuhan. Korban bakaran yang luar biasa buat Tuhan. Ini cocok masuk kerajaan surga. Ikan ini kehidupannya mencuri kemuliaan Tuhan. Ini banyak sekali hal yang dia lakukan walaupun kelihatannya baik. Banyak pelayanan tapi segala sesuatunya dilakukan untuk dirinya sendiri. Ini pasti kalau dipanggang pasti bau nih. Buang aja. Ini juga sama. Ini juga banyak hal yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Mencari status, mencari uang, mencari jabatan, ketenaran dalam pekerjaan dan juga gereja. Ini saya buang. Intinya apa saudara-saudara? Kenapa ikan yang hitam saya masukkan dalam keranjang, ikan yang putih saya buang? Mungkin saudara-saudara bertanya. Karena prinsipnya begini, kerajaan surga itu prinsipnya jungkir balik. Ikan-ikan yang hitam ini adalah ikan-ikan yang merasa dirinya itu tidak layak dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi mereka merasa diri mereka itu hitam. Sedangkan ikan-ikan yang putih itu adalah ikan-ikan yang merasa diri mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang sudah melakukan banyak untuk Tuhan dan merasa berjasa dan lebih baik daripada orang lain. Ini adalah wujud kelayakan di hadapan Tuhan. Untuk orang yang merasa layak di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuangnya. Untuk orang yang tidak merasa layak, yang merasa dirinya hitam, Tuhan akan menolongnya dan menyelamatkannya. Maka itu prinsipnya sangat jungkir balik saudara-saudara. Jadi intinya begini, tentang kerajaan surga dari perumpamaan pukat ini. Orang dunia itu melihat bahwa seleksi itu yang mana yang baik dan yang tidak baik itu terjadi sekarang. Mungkin banyak orang Kristen menyangka bahwa seleksi itu terjadi waktu seorang itu menjadi Kristen, menjadi anggota gereja. Maka dia sudah menjadi ikan yang baik. Tapi sebetulnya apa yang terjadi saudara? Seleksi itu bukan terjadi sekarang. Seleksi itu terjadi di akhir zaman. Dan bahkan kemungkinan ada orang-orang Kristen yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Orang dunia akan melihat bahwa kerajaan surga itu nanti urusannya. Tapi warga kerajaan surga, seorang murid Yesus akan melihat bahwa kerajaan surga itu berjalan paralel sekarang. Kerajaan itu menyebar sekarang. Budaya kerajaan surga itu ada sekarang. Dan berkembang di mana-mana di dalam komunitas murid-murid Yesus. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing, saudara. Ada ikan yang baik dan yang tidak baik. Apakah kita sudah termasuk orang Kristen yang menjadi warga negara kerajaan surga? Apakah pola pikir, sikap, gaya hidup, dan nilai-nilai kita itu nilai-nilai yang jungkir balik? Nilai-nilai yang sama seperti Yesus, sama dengan nilai-nilai kerajaannya. Apakah kita warga negara dari upside down kingdom? Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Saudara-saudara, marilah terus hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tunjukkan sikap, pola pikir, dan gaya hidup murid Yesus yang radikal, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.